Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan memaparkan materi kami dengan judul pendekatan formalisme dan strukturalisme. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Natalia selaku pemateri yang pertama. Yang kedua ada Efrelen, yang ketiga ada Lisa Rahmawati, dan yang terakhir Desi Ratnasari. Adapun latar belakang dari materi kami yaitu dalam dunia sastra ada banyak cara untuk menganalisis sebuah karya sastra agar lebih mudah dipahami. Dua pendekatan ini yang cukup populer adalah formalisme dan strukturalisme. Kedua pendekatan ini fokus pada isi dan struktur karya sastra itu sendiri, tanpa melihat latar belakang pengarang atau kondisi sosial saat karya sastra tersebut dibuat. Dengan pendekatan ini, pembaca dapat memahami karya sastra secara lebih objektif dan sistematis. Adapun rumusan masalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan pendekatan formalisme dan strukturalisme? Yang kedua, bagaimana cara menggunakan pendekatan formalisme dan strukturalisme dalam menganalisis karya sastra? Dan yang terakhir, apa saja kelebihan dan kekurangan pendekatan formalisme dan strukturalisme? Adapun tujuannya, yang pertama, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan pendekatan formalisme dan strukturalisme. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana cara menggunakan pendekatan formalisme dan strukturalisme dalam menganalisis karya sastra. Yang terakhir, untuk mengetahui apa saja kelebihan dan kekurangan pendekatan formalisme dan strukturalisme. Pendekatan formalisme. Pendekatan formalisme dalam kritik sastra adalah pendekatan yang berfokus pada analisis struktur internal teks sastra tanpa mempertimbangkan aspek eksternal seperti biografi, pengarang atau kondisi sosial. Formalisme menekankan pada bentuk dan struktur intrinsik karya sastra seperti plot, karakter, tema, simbolis, dan gaya bahasa. Pendekatan ini berkembang pada awal ke-20 terutama melalui formalis Rusia dan kemudian diteruskan oleh Nev Christim di dunia barat. Formalisme bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana karya sastra berfungsi secara estetis dan bagaimana elemen-elemen sastra berinteraksi untuk menciptakan makna. Salah satu tokoh penting dalam pendekatan ini adalah Viktor Shklovsky yang memperkenalkan konsep defamiliarization atau pengasingan, yang mengajak pembaca untuk melihat sesuatu secara baru dan berbeda melalui teknik-teknik sastra yang digunakan oleh pengarang. Beberapa jenis utama dalam pendekatan formalisme dalam kritik sastra adalah: yang pertama, fokus pada elemen bentuk, yaitu mengutamakan analisis terhadap struktur dan bentuk karya sastra. Yang kedua, pengabaian konteks dalam eksternal, tidak mempertimbangkan faktor-faktor luar seperti kehidupan penulis atau kondisi sosial politik pada saat karya itu ditulis. Yang ketiga adalah analisis teknis, yaitu menggali penggunaan gaya bahasa, ritme, metafora, dan simbol dalam teks. Yang kedua yaitu pendekatan strukturalisme. Pendekatan strukturalisme dalam kritik sastra adalah pendekatan yang memandang karya sastra sebagai sebuah struktur yang saling terkait dan memiliki sistem yang dapat dianalisis. Pendekatan ini berfokus pada elemen-elemen dasar dalam karya sastra, seperti bahasa, bentuk, simbol, dan tema. Untuk memahami makna yang terkandung di dalamnya, struktur tersebut dianggap sebagai inti dari karya sastra. Dan kritik sastra yang menggunakan pendekatan ini berusaha menekankan pola-pola yang mendasari sebuah teks. Beberapa ciri utama pendekatan strukturalisme dalam kritik sastra adalah: yang pertama, fokus pada bahasa dan struktur. Strukturalisme melihat karya sastra sebagai sebuah sistem tanda yang memiliki struktur tersendiri. Bahasa sebagai medium utama dalam karya sastra dipandang bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai sistem yang membentuk makna. Yang kedua yaitu analisis teks secara objektif. Pendekatan ini menekankan pentingnya analisis yang objektif terhadap teks dengan mengabaikan faktor-faktor eksternal seperti biografi, pengarang, atau konteks sosial historis. Fokus utama adalah pada bentuk struktur teks itu sendiri. Yang ketiga yaitu intelektualitas. Strukturalisme melihat bahwa teks sastra tidak berdiri sendiri,
melainkan saling berhubungan dengan teks-teks lain dalam suatu tradisi sastra yang lebih luas. Oleh karena itu, pemahaman teks seringkali melibatkan analisis terhadap teks-teks lain yang terkait. Yang keempat, keterkaitan elemen dalam teks. Dalam strukturalisme, setiap elemen dalam karya sastra, misalnya karakter, plot, dan simbol, saling terkait dalam membentuk keseluruhan makna. Oleh karena itu, perubahan dalam satu elemen bisa mempengaruhi elemen lainnya. Cara menggunakan pendekatan formalisme dan strukturalisme dalam menganalisis karya sastra. Yang pertama, cara menggunakan pendekatan formalisme. Pendekatan formalisme berfokus pada analisis intrinsik dalam teks sastra. Berikut adalah langkah-langkah dalam menggunakan pendekatan formalisme untuk menganalisis karya sastra. Yang pertama, membaca teks dengan teliti atau close reading. Perhatikan setiap detail teks terhadap diksi, metafora, simbol, dan alurnya. Fokus pada bagian bahasa yang digunakan untuk menciptakan efek estetis dan makna dalam karya. Yang kedua, mengidentifikasi unsur intrinsik. Beberapa unsur utama yang perlu dianalisis dalam pendekatan formalisme adalah struktur naratif, bagaimana alur cerita berkembang, pendahuluan, konflik, klimaks, dan sampai resolusi. Karakteristik, bagaimana karakter dibangun melalui dialog, tindakan, dan narasi. Yang ketiga, gaya bahasa. Penggunaan majas seperti metafora, ironi, aliterasi, dan simbolisme. Selanjutnya, tema dan motif. Ide utama yang mendasari teks dan motif berulang yang memperkuat tema. Yang terakhir, struktur pada puisi. Jika menganalisis puisi, perhatikan rima, irama, enjambment, dan bentuk puisi. Yang kedua, cara menggunakan pendekatan strukturalisme. Pendekatan strukturalisme menekankan bagaimana unsur-unsur dalam teks berhubungan dengan sistem tanda yang lebih besar. Berikut adalah langkah-langkah dalam menggunakan pendekatan strukturalisme. Yang pertama, mengidentifikasi struktur dalam karya sastra. Dengan cara perhatikan pola yang berulang dalam teks seperti oposisi biner, misalnya hidup vs mati, kebaikan vs kejahatan. Kedua, temukan struktur naratif yang mendasari teks, misalnya teori, struktur naratif Todorov atau Freud. Contohnya, analisis strukturalisme adalah jika menganalisis Romeo and Juliet, karya Shakespeare, oposisi biner, cinta vs kebencian, kehidupan vs kematian, keluarga vs individu. Struktur naratif menggunakan pola mitos tragis yang berupa dengan cerita-cerita klasik seperti Piamours dan Tipse. Hubungan intelektual, bagaimana kisah Romeo dan Juliet telah diadaptasi dalam berbagai bentuk budaya modern. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan pendekatan formalisme. Pendekatan formalisme, kelebihannya yaitu fokus pada keindahan sastra. Formalisme menyoroti unsur estetika dalam teks seperti gaya bahasa, simbolisme, dan struktur naratif sehingga memberikan apresiasi mendalam terhadap keunikan karya sastra. Analisis objektif dan sistematis. Karena hanya berfokus pada teks tanpa mempertimbangkan faktor eksternal, pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih objektif, bebas, dan bias biografi pengarang atau konteks sosial. Metode yang jelas dan terstruktur. Metode yang close reading memberikan cara yang sistematis untuk memahami bagaimana unsur-unsur intrinsik membangun makna dalam teks. Cocok untuk berbagai jenis karya sastra. Pendekatan ini bisa diterapkan dalam puisi, prosa, dan drama tanpa perlu mempertimbangkan latar belakang pengarang atau konteks sosial. Yang kedua itu ada kekurangannya. Satu, mengabaikan konteks sosial dan historis. Formalisme mengesampingkan pengaruh sejarah budaya dan ideologi dalam pembentukan makna. Padahal aspek-aspek ini seringkali memengaruhi interpretasi sebuah karya sastra. Yang kedua, tidak mempertimbangkan peran pembaca. Makna dianggap sebagai berasal dari teks itu sendiri, tanpa mempertimbangkan bagaimana pembaca menafsirkan dan memberi makna berdasarkan pengalaman mereka.
Yang ketiga, kurang relevan untuk karya sastra yang syarat konteks. Pengarang karya-karya yang kuat unsur politik, sesuai sosial atau biografi pengarangnya. Misalnya Animal Farm karya George Orwell tidak dapat dianalisis secara menyeluruh jika hanya menggunakan pendekatan formalisme. Yang keempat, terlalu menekankan bentuk daripada makna. Pendekatan ini terkadang terlalu fokus pada aspek teknis, bahasa, dan struktur tanpa cukup mempertimbangkan tema atau pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang. Kelebihan dan kekurangan pendekatan strukturalisme. Pendekatan strukturalisme, kelebihannya yang pertama, menjelaskan pola umum dalam sastra. Strukturalisme membantu mengidentifikasi pola naratif universal, mitos, dan oposisi biner yang membentuk makna dalam berbagai teks sastra. Yang kedua, menganalisis makna secara mendalam. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih dalam tentang bagaimana makna diciptakan melalui sistem tanda, termasuk hubungan sistematik dan paradigmatik. Yang ketiga, bersifat ilmiah dan sistematis. Strukturalisme menggunakan konsep linguistik yang objektif, sehingga memberikan metode analisis yang lebih akademis dan dapat diuji secara rasional. Yang keempat, membantu memahami intertekstualitas. Dengan konsep intertekstualitas, pendekatan ini memungkinkan kita melihat hubungan antara satu teks dengan teks lainnya, serta bagaimana makna berkembang dalam konteks budaya dan sejarah yang lebih luas. Kekurangannya, mengabaikan peran individu dan kreativitas pengarang. Strukturalisme melihat teks sebagai bagian dari sistem tanda yang lebih besar, sehingga kurang memberikan perhatian pada ekspresi individu dan kreativitas pengarang dalam menciptakan makna. Terlalu abstrak dan konseptual. Pendekatan ini seringkali menggunakan konsep yang kompleks, misalnya oposisi biner, sistematik, quest paradigmatik, yang bisa sulit diterapkan dalam analisis sastra sehari-hari. Kurang memperhatikan emosi dan interpretasi pembaca. Strukturalisme lebih menekankan bagaimana teks membangun makna secara sistematis, tanpa cukup mempertimbangkan bagaimana pembaca merespon karya sastra secara subjektif. Terbatas dalam analisis karya sastra eksperimental. Karya sastra yang tidak mengikuti pola naratif tradisional atau yang menolak struktur konsepuensial, misalnya karya sastra pasca modern, sulit dianalisis menggunakan pendekatan strukturalisme. Kesimpulan dari materi ini adalah pendekatan formalisme dan strukturalisme dalam kritik sastra memberikan metode analisis yang berfokus pada struktur dan unsur internal dalam teks sastra, tanpa terlalu mempertimbangkan faktor eksternal seperti latar belakang pengarang atau konteks sosial. Meskipun memiliki perbedaan, kedua pendekatan ini dapat digunakan secara komplementer dalam kritik sastra. Formalisme membantu memahami struktur internal teks, sementara strukturalisme menunjukkan hubungan teks dengan sistem tanda yang lebih luas. Keduanya tetap menjadi metode analisis sastra yang berpengaruh dan relevan dalam studi sastra hingga saat ini. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.